Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, saya akan memaparkan sedikit mengenai bagaimana perubahan hematologi yang bisa kita identifikasi pada penyakit infeksi. Data hematologi itu sebenarnya dapat memberikan informasi yang sangat berharga pada deteksi penyakit infeksi. Selain itu juga pada pemantauan penyakit dengan suatu infeksi bakteri, virus, jamur maupun parasit. Infeksi biasanya disertai peradangan atau inflamasi akan mengakibatkan perubahan pada sistem hematopoietik yang dapat kita deteksi pada perubahan baik pada kuantitatif atau jumlah maupun pada perubahan pada kualitatif yang bisa kita amati pada morfologi sel darah dan kita dapat melihatnya pada 3 lini sel, baik pada seri sel darah putih atau leukosit, pada seri trombosit atau sel beku darah, dan pada seri eritrosit atau sel darah merah. Kita akan membicarakan pertama kali itu adalah pada seri leukosit, di mana kita mengetahui bahwa seri leukosit bisa terdiri dari sel leukosit dari granulosit yang terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Neutrofil terbagi nanti menjadi sel neutrofil stop atau batang dan neutrofil segmen, serta sel limfosit dan monosit yang merupakan sel leukosit yang tidak bergranula. Bagaimanakah perubahan yang kuantitatif atau perubahan jumlah leukosit yang terjadi pada infeksi? Kita bisa melihat antara lain pada suatu infeksi yang disebabkan suatu infeksi bakteri yang akut, secara umum akan terjadi leukositosis atau peningkatan jumlah leukosit. Yang terutama, yang tampak utama itu adalah jumlah neutrofil atau yang meningkat atau kita kenal sebagai neutrofilia. Kan tetapi nanti pada penjelasan berikutnya akan juga saya jelaskan bahwa tidak semua infeksi bakteri akan menyebabkan leukositosis karena ada beberapa infeksi bakteri yang justru menyebabkan jumlah leukosit menurun atau leukopenia. Secara umum, infeksi virus akan ditemukan suatu kondisi jumlah leukosit yang menurun atau leukopenia dan biasanya bisa dapat kita temukan suatu bentuk morfologi yang khas pada infeksi virus, walaupun bisa ditemukan pada kondisi selain infeksi virus, adalah suatu reaktif limfosit atau limfosit reaktif yang Bapak Ibu mungkin mengenalnya lebih istilah dulu itu adalah limfosit plasma biru. Kemudian yang sudah mungkin sangat dikenali itu adalah pada investasi parasit akan terjadi eosinofilia atau jumlah eosinofil yang meningkat terutama apabila ada infeksi cacing atau trematoda. Dan pada kondisi infeksi yang sangat parah yang sampai mencapai sepsis bisa ditemukan jumlah leukosit yang meningkat sangat tinggi atau justru jumlah leukosit yang sangat rendah. Dan apabila jumlah leukositnya menjadi rendah, yaitu leukopenia, maka prognosis dari sepsis itu adalah menjadi buruk. Kemudian kita akan melihat perubahan morfologi leukosit pada infeksi. Yang paling khas dan harus kita cermati dengan sungguh-sungguh itu adalah perubahan pada neutrofil. Pada neutrofil, pada infeksi yang bakteri yang berat dan pada sepsis, kita harus bisa mengamati adanya suatu perubahan granulasi dari neutrofil di mana akan granulnya akan meningkat dan kemudian akan menjadi lebih banyak dan lebih kasar dan kita kenal dengan istilah adalah granula toksik. Selain itu juga bisa ditemukan vakuolisasi. Jadi vakuolisasi itu menandakan suatu mekanisme di mana sel neutrofil yang merupakan suatu sel fagosit menjalankan perannya sebagai fagosit dan memfagositosis dari patogen dan akan menghasilkan kalau kita cat karena dicat menggunakan kita menggunakan metanol, maka vakuol itu akan larut
akan terlihat sebagai suatu vakul yang tadinya merupakan lubang-lubang yang pada sel neutrofil. Kadang bisa kita lihat apabila infeksinya lama, itu akan menyebabkan pengaruh pada gizi, B12, defisiensi B12 bisa menyebabkan intinya hipersegmentasi, atau bila infeksinya itu adalah berat akan mengeluarkan sel neutrofil imatur dan menyebabkan kita kenal sebagai shift to the left. Pada limfosit bisa kita jumpai reaktif limfosit yang kita kenal juga mungkin kalau di alat hematologi analyzer akan keluarnya sebagai atypical lymphocyte. Itu adalah biasanya ditemukan pada infeksi virus, terutama adalah pada infeksi dengue, demam berdarah, kemudian juga ditemukan pada CMV, hepatitis, dan Epstein-Barr virus, di mana akan nampak sitoplasmanya lebih luas dan kebiruan dan intinya tidak teratur. Kemudian perubahan pada monosit yang bisa kita lihat itu adalah monosit memang suatu sel yang leukosit yang ciri khasnya antara lain adalah sitoplasmanya bervakula. Akan tetapi pada suatu kondisi infeksi yang berat akan terjadi peningkatan dari vakuolisasi dari monosit dan ukurannya menjadi lebih besar dan tidak teratur. Dapat ditemukan pada suatu kondisi infeksi kronik antara lain adalah pada pasien TB. Tadi untuk eosinofil sudah disampaikan tadi bahwa jumlah eosinofil yang meningkat itu disebabkan infeksi oleh parasit, tapi selain itu pada orang dengan riwayat alergi, jadi pada orang yang asma, kemudian yang alerginya kambuh, itu bisa saja terjadi peningkatan jumlah eosinofil. Basofil sendiri itu jarang berubah pada morfologinya pada kondisi infeksi. Jadi biasanya basofil yang meningkat atau morfologi yang berubah itu adalah lebih ke arah suatu kondisi yang patologis, misalnya bisa terjadi karena alergi yang kronis, atau mungkin kita mengidentifikasi kecurigaan kita adalah adanya suatu keganasan. Granulosit tadi adalah neutrofil tadi, itu asalnya adalah dari sumsum tulang. Jadi semua sel darah kita itu diproduksi oleh bone marrow yang diterjemahkannya menjadi sumsum tulang, sehingga orang mengiranya adalah diproduksinya adalah di tulang belakang. Padahal sebenarnya di bone marrow itu adalah letaknya adalah pada orang dewasa itu ada pada semua tulang yang pipih. Jadi justru bukan tulang yang panjang, tetapi tulang yang pipih, misalnya antara lain itu di tulang pinggul. Nah, produksinya itu setelah mulainya adalah dari sel yang paling muda, itu adalah mieloblas, promyelosit, dan sebagainya. Itu adalah mulainya adalah storage pool yang di sumsum tulang, kemudian di maturation pool dan mitotic pool yang akan letaknya itu justru tidak di sumsum tulang, tapi dia memang sudah di perifer dan siap untuk proliferasi apabila dibutuhkan. Nah, neutrofilia pada awal infeksi disebabkan oleh mobilisasi neutrofil yang dari storage pool, dari ke sirkulasi. Nah, storage pool ini terdiri dari neutrofil segmen dan neutrofil batang, sehingga pada awal infeksi apabila neutrofil yang matang kurang atau masih kurang mencukupi, maka mulai mobilisasinya adalah yang dari storage pool itu dikeluarkan yang maksimal itu adalah neutrofil batang. Akan tetapi apabila memang dibutuhkan untuk imunitas tubuh dibutuhkan neutrofil yang lebih banyak, maka akan keluar juga sel neutrofil yang lebih muda, yaitu adalah seri metamyelosit. Tapi itu pun dalam suatu kondisi yang spesial ya, apabila kerja dari neutrofil segmen dan neutrofil batang itu kurang, jadi masih butuh bantuan dari sel yang lebih muda, yaitu adalah mulai dari seri metamyelosit. Sebagian besar pasien apabila infeksinya merupakan suatu jenis bakteri yang gram positif, secara umum biasanya mengalami neutrofilia. Mengapa? Karena terpicu adanya bakteri gram positif itu akan memicu sistem imun, mengaktifkan sitokin proinflamasi antara lain interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alfa. Dan itu akan menyebabkan terjadinya neutrofilia. Tetapi apabila infeksi bakterinya prosesnya adalah perlahan
Dan infeksi itu menyebabkan splenomegali, yaitu adalah limpa atau lian yang membesar. Salah satu contohnya itu adalah pada demam tipes atau penyakit brusellosis, itu justru tidak menunjukkan tidak terdapat neutrofilia pada penyakit tersebut, kecuali mungkin pada misalnya demam tifoid yang awal, atau kalau nanti sudah merupakan tifoid yang parah yang kemudian menyebar ke berbagai organ, baru menunjukkan neutrofilia. Pada tahap infeksi yang biasanya kita diagnosis itu justru tidak neutrofilia, justru kita mengenalnya adalah pada demam tifoid itu kan justru terjadinya adalah leukopenia atau neutropenia. Nah, infeksi apabila disebabkan oleh gram negatif itu terutama apabila kemudian menyebabkan shock, bisa menyebabkan suatu kondisi yang jumlah neutrofilnya itu sangat meningkat tinggi, tetapi juga ada jenis yang bakteri gram negatif yang justru menyebabkan neutropenia. Nah, neutropenia bisa terjadi karena sel matur dimobilisasi dari sumsum tulang lebih cepat dibanding laju proliferasi. Seringkali didapatkan gambaran yang shift to the left atau maturation arrest. Maturation arrest itu artinya ada, mungkin kita mengenalnya sebagai, kalau pada leukemia itu hiatus leukemicus ya. Jadi ada di mana pematangan itu berhenti. Jadi misalnya dia akan berhenti pada tahap neutrofil segmen saja, atau kemudian dia tidak terlihat lagi bentukan lain dari pematangan yang lain. Tapi apabila dari klinisi dokter bisa mengendalikan sepsis dan diterapi dengan tepat, maka jumlah neutrofil dan juga trombosit itu akan kembali normal. Bahkan kadang itu pada tahap penyembuhan bisa terjadi neutrofil itu menjadi meningkat tinggi. Sebelum kemudian dia masuk ke fase dia akan kembali normal dan pasien mengalami perbaikan klinis yang baik dan pasien akan pulih. Jadi seringkali perbaikan dari suatu kondisi sepsis itu akan kita lihat adalah trombositopenia akan membaik. Nah, perubahan hematologi sendiri pada sepsis tentu saja tadi disampaikan tergantung pada tahap sepsisnya dan bagaimana kebutuhan dari sel-sel leukosit, apakah dibutuhkannya itu cepat dan cepat habis, itu adalah, dan apakah cadangan yang ada di sumsum tulang itu ada mencukupi. Kemudian pada neutropenia, bisa terjadi pada infeksi baik akut maupun kronis dan bisa disebabkan bakteri yang gram positif, yang seringkali adalah infeksi pada kulit, tenggorokan, saluran napas, anus atau vagina, tetapi dapat juga disebabkan oleh bakteri gram yang negatif, terutama apabila daya tahan tubuh sangat lemah. Nah, infeksi virus, misalnya adalah hepatitis dan HIV, menyebabkan neutropenia atau bahkan bisa terjadi pansitopenia karena virus tersebut itu target organnya dia bisa menyerang langsung ke sel-sel pembentukan darah yang berada di sumsum tulang. Jadi menyerang pada hematopoietic progenitor cells. Kemudian pada infeksi kalau berat itu akan menyebabkan jumlah neutrofil sangat rendah. Kenapa? Karena neutrofil akan digunakan secara masif pada area infeksi. Selain itu dia bisa agregat atau menempel pada dinding pembuluh darah sehingga yang terjadi neutrofil pada sirkulasi menjadi jumlahnya sangat turun. Tadi sudah saya terangkan bahwa infeksi kronis apabila terjadi splenomegali atau pembesaran lian itu akan salah satunya tadi TBC, demam tifoid, malaria, itu bisa kita deteksi adanya neutropenia karena neutrofil itu sekuestrasi, jadi terperangkap dan dihancurkan di lian, bisa juga dia akan mensupresi sumsum tulang juga. Ini adalah kondisi yang terkait neutrofilia. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa salah satu penyebab neutrofilia yang sangat sering dan sangat berarti, jadi dia memang apabila terjadi kejadian itu akan dengan cepat terjadi neutrofilia, itu adalah suatu kondisi stres fisik atau emosional. Misalnya pada seorang dengan olahraga yang berat, kemudian juga mengalami cemas, itu akan menyebabkan neutrofilia.
Jadi itu kita harus mengetahui dari peranalitiknya bagaimana kondisi dari pasien. Kemudian seseorang dengan perokok berat yang misalnya lebih dari 2 bungkus per hari, 2 pack gitu, akan jumlah neutrofilnya adalah 2 kali lebih tinggi dari normal. Oleh karena kita mengetahui bahwa apapun asap rokok itu akan memicu inflamasi pada saluran napas dari perokok berat tersebut. Kemudian pada keganasan bisa meningkat juga karena pemicu dari tumor atau bisa saja dengan seorang pasien keganasan yang mengalami infeksi. Juga penyakit yang dengan kanker, perdarahan otak, penyakit jantung, itu juga bisa terjadi neutrofil yang meningkat, dan neutrofil yang meningkat tersebut suatu pertanda bahwa prognosisnya adalah kurang baik. Ini adalah tabel dari penyebab dari neutrofilia. Kita bisa lihat di sini bahwa stres emosi atau stres itu menyebabkan neutrofilia, kemudian latihan yang berat, trauma, atau cedera, bahkan pasien yang wanita yang pasca persalinan itu akan terjadi neutrofilia yang tidak terkait dengan infeksi, tapi memang karena secara fisiologis bisa terjadi pada pasien eklamsia dan juga pasien yang pada operasi atau surgery. Kemudian kita lihat juga beberapa obat itu bisa menyebabkan neutrofilia, antara lain adalah obat steroid, kemudian ada kortisol dan epinefrin. Jadi kita harus mendata semua hal yang kondisi dari pasien termasuk obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian kita harus mengetahui apa itu leukemia reaction, karena seringkali kita bingung apakah ini suatu kondisi leukemia reaction. Jadi leukemia reaction itu sebenarnya adalah kondisi yang peningkatan jumlah leukosit yang berat, jadi leukositosis lebih dari 50.000 per mikroliter milimeter kubik ya. Tetapi biasanya tidak mencapai 100.000 dan memang menyerupai leukemia, namun sebenarnya bukan disebabkan suatu keganasan hematologi, bukan suatu keganasan yang merupakan keganasan sel darah. Penyebab yang paling sering memang karena infeksi yang berat, misalnya sepsis, pneumonia, atau bisa juga keganasan, tapi bukan keganasan darah. Jadi pada kanker paru bisa saja terjadi suatu leukemia reaction. Bisa juga pada kondisi perdarahan, obat-obatan tadi sudah saya sampaikan, kortikosteroid akan menyebabkan neutrofilia, dan stres berat atau trauma juga menyebabkan neutrofilia. Ini adalah kita bagaimana membedakan. Kata ingat bahwa kalau itu adalah peningkatan leukosit yang sangat tinggi, leukositosis yang lebih dari 50.000 itu adalah suatu keganasan, maka kita akan melihat ada perubahan pada sel darah lain selain dari neutrofil. Biasanya misalnya eosinofil dan basofilnya juga meningkat, morfologinya juga akan menjadi patologis. Kalau pada infeksi yang ditemukan tadi adalah toksik granulasi, Dole bodies nanti akan saya terangkan yang pada kondisi infeksi, tetapi pada keganasan tentu ditemukan kelainan-kelainan yang berkaitan dengan displasia, misalnya adalah justru hipogranuler, atau kemudian juga segmen neutrofilnya akan berkurang atau menjadi pseudo-Buerger. Kemudian juga ada kelainan lain dari trombosit, misalnya trombositnya akan berkurang dan juga pasien mengalami anemi. Itu adalah paket karena itu adalah suatu keganasan hematologi. Sedangkan pada leukemia reaction karena penyebabnya bukan suatu keganasan hematologi, biasanya tidak ditemukan kelainan pada seri yang lainnya, seri trombosit, seri eritrosit, dan pada seri sel leukosit lainnya. Kemudian kita bisa meriksa LAP score, leukosit alkali fosfatase pada leukemia reaction biasanya adalah meningkat karena memang dia enzim myeloperoxidasenya akan meningkat. Dan kalau pemeriksaan lebih lanjut memang pada leukemia reaction apabila dilakukan tes genetik yang kaitannya dengan keganasan hematologi hasilnya adalah normal. Bagaimana kita melihat morfologi neutrofil pada kondisi infeksi? Yang paling sering ditemukan adalah suatu kondisi yang dinamakan sebagai granulasi toksik. Jadi adalah granulasi tampaknya lebih besar, lebih gerab, dan lebih kasar. Ini adalah disebabkan aktivasi sel karena inflamasi atau infeksi berat. Dikatakan bahwa kenapa bisa terbentuk toksik granulasi itu adalah karena pematangan yang cepat dari neutrofil dan dikeluarkan secara
cepat dari sumsum tulang. Jadi kalau manusia mungkin dia adalah lahir prematur ya. Jadi prematur tapi dipaksa lahir sehingga dia masih tampak granula yang sangat banyak merupakan granula atrofik primer pada neutrofil tersebut. Granula toksik ini ditemukan kira-kira sampai pada pasien sepsis, infeksi berat sampai sepsis, itu pada 2/3 sampai 3/4 kasus, sehingga dia akan sangat bermanfaat apabila kita mencermati morfologi neutrofil dengan cermat, maka kita bisa mengarahkan diagnosis ini adalah suatu kondisi sepsis atau pneumonia atau suatu kondisi infeksi. Kemudian juga ditemukan adanya vakuolisasi sitoplasma. Vakuolasi rongga-rongga pada sitoplasma neutrofil yang tadi sudah saya sampaikan merupakan tanda fagositosis yang aktif dan terlihat pada infeksi berat. Tetapi perlu kita cermati juga vakuolisasi sitoplasma pada neutrofil itu juga bisa kita temukan pada seseorang dengan keracunan alkohol atau intoksikasi dari etanol dan juga pada seseorang dengan terapi kloramfenikol yang biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan infeksi gram negatif. Contohnya adalah pada pasien tipes ya. Pada pasien tipes di terapi kloramfenikol bisa juga tampak vakuolisasi pada sitoplasma neutrofil. Kemudian ada juga yang khas yang bisa kita lihat itu adalah adanya badan Dohle atau Dohle bodies. Itu dulu pertama kali ditemukan pada tahun 1911, sudah lama banget itu sebenarnya, pada demam scarlet. Jadi dia ternyata pada ditemukan bahwa pada sitoplasma neutrofil ditemukan suatu bentukan yang sisa retikulum endoplasma ROX itu endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar. Bentuknya adalah kebiruan, biasanya adalah di sitoplasma dari neutrofil tapi bisa segmen, tapi kadang bisa kita temukan juga pada neutrofil yang batang. Biasanya terlihat pada infeksi atau inflamasi berat atau kerusakan jaringan dan ini adalah spesifik biasanya ditemukan lebih spesifik dibandingkan granula toksik karena granula toksik bisa ditemukan pada kondisi-kondisi yang bukan infeksi pun bisa ditemukan, tetapi pada benda Dohle ini lebih spesifik dan biasanya ditemukan pada 30% kasus sepsis. Kemudian pada infeksi akut biasanya terdapat pergeseran ke kiri atau shift to the left atau left shift. Biasa kita melihat neutrofil yang mestinya hanya sampai pada segmen dan batang, kita bisa menemukan hingga tahap yang lebih imatur, lebih muda, yaitu adalah metamyelosit dan myelosit. Bisa juga terlihat hipersegmentasi dari inti neutrofil, tapi ini sangat jarang. Itu apabila infeksinya itu adalah jangka panjang, kronis, bertahun-tahun, itu biasanya pada pasien yang infeksi kronis dan mengalami defisiensi vitamin B12 atau folat. Jadi ini adalah tadi yang kita temukan itu adalah toksigranulasi, Dohle bodies, dan sitoplasmik vapor. Cuman kita harus memahami juga bahwa tidak semua kita dilaporkan bila memang kita temukan. Ini adalah panduan dari kita menggunakan panduan dari PDS Patklin kapan kita melaporkan dan bermakna klinis. Dohle bodies dilaporkan apabila positif apabila kita temukan dalam lapangan pandang 100 atau 200 leukosit kita menemukan 2-4 Dohle bodies. Vakuolisasi neutrofil apabila ditemukan 4-8 neutrofil yang bervakuola dan hipergranulasi apabila terjadi jika temukan 4-8 neutrofil yang bergranula dari 100 atau 200 leukosit. Apabila tidak itu kita menganggap bahwa tidak misalnya Dohle bodiesnya hanya 1 gitu. Maka kita tidak melaporkan sebagai bermakna klinis karena belum signifikan. Inilah gambarnya adalah bagaimana kita melihat suatu granulasi toksik pada infeksi yang berat. Toksik granulasi ini pada neutrofil segmen. Dan kemudian ini adalah juga toksik granulasi ya kasar yang pada gambar yang paling kiri itu selain toksik granulasi itu juga ditemukan ada vakuolisasi. Pada yang gambar tengah itu sebenarnya kita bisa lihat juga ada Dohle bodies.
Coba nanti kalau Bapak Ibu kalau sudah dapat slide-nya sudah lebih jelas akan dilihat di mana Dolly bodies-nya ya. Jadi ini adalah gambar sitoplasmi vakuolo. Jadi eh, ada lubang-lubang pada neutrofil dan ini adalah gambar dari Dolly bodies. Jadi tampaknya adalah kebiruan pada sitoplasma dari neutrofil bisa ditemukan pada segmen maupun pada batang neutrofil. Bentuknya biru. Kadang bisa terlihat dengan jelas, mungkin pada gambar yang di kiri atas dan yang di kanan itu memang tampak nyata. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan bahwa gambar yang di kiri bawah itu tidak terlihat dengan nyata ya. Jadi eh, ya mondo-mondo atau tipis. Tapi kita memang harus bisa mencermati dengan teliti bahwa itu ada Dolly bodies karena itu ada sangat penting kita identifikasi pada seseorang dengan penyakit infeksi dan juga pada kondisi pasien yang sepsis. 30% pasien sepsis biasanya ditemukan Dolly bodies ini. Selain itu juga kadang kita temukan apabila infeksinya adalah suatu infeksi yang parah dan dia sudah disseminated, sudah menyebar dengan luas, bisa kita temukan juga bakteri penyebabnya. Jadi contohnya pada preparat ini bisa ditemukan ada bakteri batang, kita tampak bakteri batang itu adalah tampak di ekstrasel maupun di intrasel. Selain itu kita juga lihat toksik granulasi dan vakuolisasi pada preparat ini. Ini adalah contoh-contoh di mana kondisi di mana kita bisa menemukan bakteri atau kuman penyebab dari infeksi tersebut. Yang A itu adalah Histoplasma capsulatum, itu sebenarnya ada suatu yeast berkapsul, letaknya adalah intrasel pada seseorang dengan imunokompromis atau kondisi imun yang buruk. Biasanya ini kasus ini akhir-akhir ini cukup banyak di Karyadi, maaf saya menyebut merek. Banyak beberapa pasien ini banyak dan memang kondisi juga kurang bagus. Infeksinya sudah menyebar sampai ke sumsum tulang. Memang faktor predisposisinya adalah asal dari Histoplasma capsulatum itu antara lain adalah dari aves, dari unggas. Kemudian bisa kita temukan misalnya adalah dari Candida, kemudian juga ada kuman yang lain. Ini adalah gambaran juga di mana kita lihat bisa kadang kita temukan bakteri yang letaknya di ekstrasel maupun intrasel. Tapi Bapak Ibu perhatikan di sini betapa sulit kita membedakan adanya suatu bakteri yang beredar yang letaknya ekstrasel maupun intrasel apabila kita membuat preparatnya kurang bagus. Jadi kalau tidak rata, kemudian pengecatannya apa ya, demblok tidak rata, itu akan membuat apa ya, fragmen rapat kotoran itu akan kita lihat seolah-olah itu adalah suatu kuman. Sehingga perlu diingat dalam pembuatan preparat itu harus yang bagus dan pengecatannya merata dan tidak ada cat yang kemudian serpihan-serpihan cat yang kemudian akan mengganggu dari interpretasi dari morfologi sel. Kita akan bicara tentang limfosit. Mungkin dalam materi hari ini saya tidak akan menyinggung tentang eosinofil karena secara umum memang eosinofil ditemukan pada infestasi parasit atau infeksi parasit misalnya adalah cacing. Nah, kita akan bicara tentang limfosit. Jadi seorang dengan demam, kemudian ada limfositosis, harus kita lakukan pemeriksaan preparat darah apus. Kita harus melihat apakah peningkatan limfosit atau limfositosis ini disebabkan oleh suatu kondisi yang reaktif, infeksi biasanya atau inflamasi, atau dia adalah suatu keganasan. Jadi kalau suatu keganasan biasanya adalah secara umum adalah 5 minggu dia terus-menerus limfositnya akan meningkat terus-menerus. Sedangkan kalau kita membicarakan infeksi akut biasanya setelah infeksi itu reda, maka limfositnya akan kembali normal atau turun dan kembali normal, tidak limfositosis lagi. Limfositosis reaktif biasanya pada sindrom mononukleosis, contohnya adalah pasien dengan hepatitis, kemudian infeksi CMV. Biasanya kalau anak-anak itu biasanya khasnya itu infeksi mononukleosis biasanya adalah seperti gejala flu, batuk pilek itu. Jadi kadang sebabnya adalah sindrom mononukleosis.
Sedangkan pada limfopenia biasanya ada gangguan imunodefisiensi, misalnya adalah pada pasien HIV atau pada obat-obat yang setelah diberikan antiinflamasi, contohnya adalah obat-obat steroid. Kemudian juga ditemukan pada infeksi yang kronis, jadi yang berlangsung lama, bisa pada TB, TBC, atau kemudian pada infeksi virus, antara lain adalah flu dan infeksi virus lain selain flu. Jadi ini adalah daftar dari apa penyebab dari limfositosis yang non malignan atau dia sebenarnya adalah bukan dari keganasan. Jadi bisa kan infeksi mononukleosis, hepatitis, kemudian herpes, influenza, tipes juga dan sebagainya. Selain itu juga yang kondisi yang non infeksi juga bisa menyebabkan. Jadi contohnya adalah kondisi alergi, kemudian pasca operasi itu juga bisa menyebabkan terjadinya limfopenia. Kemudian kita akan mengenal apa itu reaktif limfosit. Jadi suatu reaktif limfosit itu adalah limfosit yang mengalami perubahan morfologi akibat stimulasi antigen. Biasanya respon terhadap infeksi atau kondisi imunologis lainnya. Kita harus bisa membedakan dari sel blast atau sel prekursor sel yang tahap paling imatur dari sel leukosit, yaitu sel blast, karena itu biasanya ditemukan pada kondisi keganasan hematologi atau pada leukemia. Oleh karena itu penting sekali kita mengetahui apakah ini adalah suatu reaktif limfosit atau itu adalah suatu sel blast atau suatu normal limfosit. Jadi kalau kita mungkin Bapak Ibu apabila di tempat kerja itu ada hematologi analyzer, biasanya akan terlihat di situ pada hematologi analyzer tertentu, saya tidak menyebut merek, akan terlihat abnormal atau atypical limfosit. Kalau atypical limfosit itu adalah arahnya adalah ke reaktif limfosit yang kita kenal sebagai limfosit plasma biru. Tetapi kalau abnormal limfosit itu biasanya mengarah ke morfologi limfosit yang lebih ke arah limfosit yang abnormal, salah satunya ditemukan pada kondisi yang patologis, misalnya sel blast. Jadi nanti itu sebenarnya sedikit clue, walaupun itu tidak sepenuhnya tepat, tapi kita harus konfirmasi dengan hapusan darah tepi. Sehingga kalau kita menemukan morfologi reaktif limfosit, tentu kita akan melihat dari kondisi klinis pasien, labnya, dan digabungkan dengan morfologi apa yang kita temukan. Misalnya jelas ada pasiennya demam, kemudian trombositopenia, curiganya adalah suatu pasien dengue atau infeksi virus, dan kita kemudian melihat ada suatu bentukan limfosit yang menandakan respon aktif, itu limfositnya warna biru, kemudian sitoplasmanya lebar, kita akan mengarahkan itu adalah suatu reaktif limfosit atau kita kenalnya secara klasik mungkin Bapak Ibu mengenalnya sebagai limfosit plasma biru. Jadi kapan kita menemukan reaktif limfosit? Banyak penyebabnya. Yang paling sering memang pada kondisi infeksi virus, jadi pada hepatitis, pada infeksi dengue, EBV, CMV, rubella, HIV. Tapi juga bisa ditemukan pada beberapa infeksi bakteri, contohnya adalah TBC bisa ditemukan juga reaktif limfosit. Kemudian juga pada orang-orang dengan minum obat tertentu, allopurinol itu biasanya untuk pasien dengan asam urat. Kemudian pada pasien dengan lupus, inflammatory bowel disease juga bisa ditemukan reaktif limfosit. Demikian juga pasien yang dengan pasca vaksinasi juga bisa ditemukan. Oleh karena itu, anamnesis kondisi klinis pasien itu harus ditanyakan, ditelusur lebih lanjut sebelum kita menyimpulkan bahwa temuan kita adalah suatu reaktif limfosit atau itu adalah suatu abnormal limfosit. Bentuknya adalah seperti ini, jadi ada tampak adalah warnanya kebiruan, sitoplasmanya lebar, beberapa menunjukkan yang scalloping. Bapak Ibu lihat scalloping itu adalah sitoplasmanya apabila ketemu dengan eritrosit di sampingnya, dia akan melekuk sesuai dengan tepi dari eritrosit, itu adalah scalloping, yang itu biasanya merupakan suatu gambaran dari suatu reaktif limfosit. Kemudian monosit itu akan
merupakan seringkali ditemukan pada infeksi kronis, misalnya pada uh, monositosis meningkat itu pada infeksi kronis, contohnya pada TB. Tetapi jadi tidak hanya pada infeksi kronis, bisa juga ditemukan pada suatu infeksi bakteri yang akut, tapi itu adalah bagian dari leukositosis. Jadi monositosis, tetapi juga leukositosis. Kalau pada kondisi kronis, biasanya monositosis, tetapi tidak selalu dikaitkan dengan leukositosis. Tapi kalau infeksi bakteri akut, biasanya adalah monositosis yang berbarengan dengan leukositosis. Monositosis bisa terlihat juga pada fase resolusi infeksi akut. Jadi memang kan kita kalau belajar imunologi, pertama kali memang yang bekerja untuk infeksi itu adalah yang akut adalah neutrofil, dan pada saat resolusi yang meningkat nanti yang berperan itu adalah monosit. Ini adalah kondisi yang berkaitan dengan monositosis. Jadi bisa terjadi pada recovery dari acute infection. Kemudian juga ditemukan pada kondisi autoimun, contohnya adalah pada pasien SLE, kemudian pada pasien rheumatoid arthritis, dan sebagainya. Kemudian kita akan membicarakan tentang apa sih perubahan trombosit pada suatu penyakit infeksi. Jadi pada perubahan trombosit pada penyakit infeksi, mungkin Bapak Ibu yang lebih mengenalnya itu pasti adalah kaitannya, begitu ngomong infeksi, kaitannya dengan jumlah trombosit yang diingat pasti pertama kali adalah demam berdarah. Ya, betul, karena memang yang seringkali menyebabkan infeksi umum yang menyebabkan trombositopeni adalah kaitannya itu adalah dengan infeksi virus. Yang paling sering mungkin Bapak Ibu kenal itu adalah infeksi demam berdarah dengue. Tapi sebetulnya selain itu juga infeksi virus yang lain, bisa infeksi HIV, CMV, hepatitis juga bisa menyebabkan trombositopenia. Selain itu, apabila pada kondisi yang infeksi, seorang dengan infeksi yang berat, pada sepsis yang berat, akan terjadi destruksi dan imun konsumsi yang meningkat menjadi disseminated intravascular coagulation atau DIC, maka akan terjadi juga dengan kondisi trombositopenia. Selain itu, beberapa pasien malaria juga bisa kita temukan kondisi trombositopenia. Selain itu, juga bisa kita temukan pada penyakit infeksi kondisi trombositosis. Jadi tidak selalu kondisi orang infeksi itu trombositopenia, karena bisa juga justru terjadi trombositosis. Mekanismenya itu adalah suatu peningkatan dari interleukin 6. Interleukin 6 itu adalah sitokin yang memicu inflamasi atau peradangan, di mana dia juga akan meningkatkan trombopoietin. Dan trombopoietin kita kenal sebagai pemicu produksi dari trombosit. Akibatnya apa? Pada suatu infeksi, terutama infeksi bakteri atau infeksi kronis, itu akan terjadi pemicuan dari trombopoietin yang terus-menerus selama infeksi atau kondisi inflamasinya itu belum diatasi, maka akan terjadi trombositosis. Dan itu ditamakan sebagai suatu trombositosis reaktif. Jadi bukan berarti suatu keganasan. Kalau saya sendiri memanfaatkannya adalah bagaimana kita arahnya kalau kita melihat pasien dengan anemi. Kalau saya melihatnya anemi yang berkepanjangan oleh karena suatu infeksi kronis, itu kan juga disebabkan karena interleukin 6-nya, sitokin yang proinflamasinya akan meningkat, dan itu akan memicu trombopoietin. Sehingga biasanya kalau kita lihat pasien dengan anemi karena infeksi kronis gitu, biasanya memang ngarahnya defisiensi besi atau anemi karena of chronic disease, anemi inflamasi, itu biasanya anemi dan kita lihat memang cenderung trombositosis dibandingkan trombositopenia. Jadi kalau
Kenapa terjadi trombositopeni kalau pada pasien infeksi bakteri? Bisa disebabkan oleh penyebab perifer, terutama karena dipakai. Jadi dipakai ada perdarahan. Demikian juga pada sekuestrasi primer, jadi perifer, yaitu dihancurkan di lien atau limpa. Jadi limpa itu ada proses sekuestrasi, dia akan trapping, menangkap sel-sel yang lewat di lien atau limpa, terutama apabila ada kondisi hipersplenisme, splenomegaly dengan hipersplenisme. Tapi juga bisa terjadi juga kalau inflamasinya kronis, tadi saya sampaikan, interleukin 6-nya meningkat, maka akan terjadi justru adalah trombositosis. Jadi kita lihat juga pasien-pasien TB yang interleukin 6 atau sitokin proinflamasinya selalu tinggi, maka dia akan ditemukan selain anemia, biasanya juga terjadi trombositosis. Nah, kalau trombositopenia pada infeksi virus, itu mekanismenya yang pertama bisa dihancurkan trombosit oleh mediasi imun, atau tanpa kerusakan megakariosit yang dimediasi imun. Bisa juga toksisitas langsung terhadap megakariosit yang diakibatkan oleh infeksi virus tersebut yang menyerang langsung ke megakariosit di sumsum tulang. Jadi megakariosit itu adalah sel prekursor dari trombosit yang letaknya adalah di sumsum tulang. Jadi misalnya pada trombositopenia, pada anak-anak ITP itu biasanya adalah didahului oleh penyakit virus, di mana virusnya tadi yang saya sampaikan bisa menyerang melalui penghancuran mediasi imun atau dia akan menyerang langsung ke megakariosit. Jadi biasanya kita lihat pada ITP pasca infeksi virus itu akan ditemukan trombositopenia, tapi trombositnya bisa berukuran normal atau dia akan tampak lebih besar. Ya, tampak besar. Jadi untuk trombosit mungkin Bapak Ibu ingat ya pelajaran mungkin pada saat dulu. Kita harus membedakan antara trombosit besar dengan trombosit raksasa atau giant trombosit. Trombosit besar itu memang trombositnya ukurannya besar, lebih besar dari trombosit yang normal, akan tetapi ukurannya itu maksimal mendekati ukuran sel darah merah. Tetapi kalau dia darah merah atau lebih besar dari sel darah merah, maka kita sebut trombositnya adalah giant trombosit. Jadi ini adalah penyebab trombositosis. Kita lihat di sini bahwa selain karena akut inflamasi yang G itu akut inflamasi dan infectious disease, banyak sekali penyebab yang lain, bahkan obat-obat lain, misalnya adalah vincristin, epinephrine, itu juga menyebabkan trombositosis. Demikian juga apabila exercise, sama seperti tadi neutrofilia, terjadi neutrofilia apabila kita melakukan strenuous exercise atau latihan yang berat. Sekarang kita trombosit ini merupakan hal yang menarik ya, karena seringkali kita menemukan trombositopenia itu benar trombositopenia atau tidak gitu. Jadi yang perlu kita amati apabila kita melihat ada hasil dari perhitungan trombosit yang menggunakan alat hematologi analyzer, tetapi kok tidak sesuai dengan kondisi klinis dari pasien, maka kita harus lakukan verifikasi manual. Kita lihat dengan matameter. Jadi kita lihat dengan mata, kita akan membuat preparat apus dan kita lihat apakah memang sesuai, ada kesesuaian antara jumlah trombosit yang dihitung oleh hematologi analyzer dengan yang kita lihat di preparat apus darah tepi. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Bagaimana pada kondisi yang tidak sesuai. Misalnya ada microcytic red cell dan red cell fragment. Kalau ada, jadi eritrosit dan trombosit itu sama-sama sel darah di darah tepi yang tidak berinti. Kalau leukosit itu kan memang ada intinya ya, semua ada intinya. Leukosit, eritrosit dan trombosit itu adalah sel yang tidak berinti. Nah, yang membedakan kalau alat hematologi analyzer itu adalah mereka membaca salah satunya adalah size atau ukurannya.
sehingga grafiknya menjadi tidak overlap antara dia menghitung antara jumlah trombosit dan jumlah eritrosit. Akan tetapi pada kondisi misalnya adalah kondisi di mana eritrositnya atau sel darah merahnya sangat kecil banget, atau sel darah merah atau eritrositnya itu pecah atau red cell fragment, maka tentu saja ukuran dari eritrosit itu akan mengecil dan dia akan memasuki area yang sesuai dengan ukuran trombosit. Jadi grafiknya yang mestinya grafik antara kita lihat di hematologi analyzer mestinya terpisah antara grafik eritrosit dan grafik trombosit. Jadi trombosit itu kan lebih kecil, eritrosit yang lebih besar. Kalau eritrositnya kecil, maka dia akan masuk ke dalam coupling atau area dari trombosit. Maka dia akan menjadi false trombositosis. Demikian juga white cell fragment, apabila fragmentnya itu adalah fragment sitoplasmiknya. Kemudian juga ada apabila kayak ada hiperlipidemi, cryoglobulinemia, bakteri, itu akan terbaca juga. Fungi dan malarial parasit. Nah, khusus parasit malaria ini itu akan terganggu apabila metode pemeriksaan Bapak Ibu itu menggunakannya metodenya justru adalah yang menggunakan pengecatan RNA, jadi flow cytometry. Kenapa? Karena ternyata parasit malaria ini dia menyerap catnya, jadi dia menyerap catnya sehingga dia akan menjadi trombositosis yang false, karena parasit malaria ini akan tercat, jadi akan tercat sesuai dengan cat dari trombosit. Kalau yang ini gambar yang ini adalah justru adalah false-nya adalah menjadi mengecil, merendah. Kenapa? Pada kita lihat satelitisme yang di tengah itu, trombosit itu akan menempel pada leukosit, sini adalah pada neutrofil batang, maka trombositnya akan tidak terhitung pada alat karena nempel. Kemudian juga apabila ada clumping juga akan terhitung sebagai false, rendah menjadi trombositopenia. Pada kondisi itu maka kita harus membuat preparat hapus darah tepi dan kita lakukan verifikasi manual. Kemudian apakah perubahan pada eritrosit pada kondisi infeksi? Sebenarnya tidak ada perubahan secara langsung akibat infeksi. Jadi misalnya infeksi langsung eritrosit langsung naik atau turun atau hematologi berubah, itu tidak. Tetapi apabila ada suatu kondisi infeksi yang terus-menerus berjalan menjadi kronis, kemudian ada inflamasi yang terus-menerus berjalan menjadi kronis, akibatnya apa? Yang pertama akibatnya adalah tadi memicu prosotokan proinflamasi, yang kemudian akan memicu interleukin 6, interleukin 6 akan mengaktifkan hepsidin, hepsidin kemudian akan menutup channel ferroportin yang di usus sehingga absorpsi zat besi berkurang, maka pada kondisi inflamasi atau infeksi kronis akan terjadilah suatu kondisi anemia yang kita sebut sebagai anemia inflammation atau anemia of chronic disease. Selain itu, karena kalau kondisi infeksi kronis biasanya kan letih, lemah, lesu, nafsu makan berkurang, intake-nya berkurang, maka ada defisiensi zat gizi, maka akan berpengaruh juga terhadap produksi eritrosit. Jadi biasanya akan berefek ke eritrosit apabila infeksi itu cukup lama. Infeksinya adalah kronis, perjalanan klinisnya lebih dari sebulan. Yang sering dikaitkan adalah perubahan eritrosit pada pasien dengan infeksi, contohnya seorang dengan TBC, tuberkulosis, empimia, abses paru, kemudian infeksi bakterial subakut, dan infeksi jamur yang kronis. Jadi apa yang kita bisa lihat, contohnya akan terjadi hipokromia, jadi karena anemia warna pucat karena HB-nya rendah, bisa pada makrositosis kalau dia ada pasien HIV dengan defisiensi B12, bisa terjadi bentuknya rulo, akan numpuk seperti koin,
biasanya adalah pada infeksi kronis. Kita tahu bahwa salah satu susunan eritrosit rulo itu adalah bisa disebabkan karena perubahan dari plasmanya, ya, jadi cairan darah. Jadi apabila ada perubahan dari komposisi pada plasma, misalnya karena peningkatan imunoglobulin dan lain-lain, maka dia akan mengubah dari komposisi dari plasma dan dia akan menyebabkan eritrosit itu susunannya menjadi rulo bila mana dibuat preparat hapus darah tepi. Tapi tidak selalu ya, jadi tidak selalu merupakan suatu bentuk ciri dari infeksi karena rulo juga bisa ditemukan misalnya pada kondisi keganasan. Uh, Kemudian mungkin ini saya jadi lebih cepat mungkin ini. Yang perlu kita perhatikan adalah tadi dikatakan tadi perubahan uh, selain pada kuantitas itu pada kualitas atau morfologi. Kalau perubahannya pada kuantitas atau pada jumlah, maka yang penting tadi sudah saya sampaikan, lihat kondisi klinisnya, konfirmasi kondisi klinis, konfirmasi aspek praanalitiknya, dan kemudian yang tidak lupa harus kita ingat adalah apabila Bapak Ibu menggunakan hematologi analyzer, dipastikan apakah ada flagging atau tidak. Jadi di luar saya tidak tahu nanti Bapak Ibu mesti alat hematologi analyzer-nya ada berbagai merek dan tiap-tiap merek itu adalah flagging-nya pasti berbeda-beda. Misalnya ada yang kondisinya misalnya bilangnya left shift, yang satunya bilang misalnya IG misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus memahami alat hematologi analyzer apa yang Bapak Ibu gunakan, buka manual prosedur yang dari merek tersebut yang pasti diberikan oleh distributornya ya, dari agennya, dan dipahami, dibikinlah catatannya apabila ada flagging tersebut itu artinya apa. Flagging itu menandakan there's something, ada sesuatu. Jadi memang bila diperlukan, bila ada flagging, buatlah preparat hapus darah tepi dan konfirmasi dengan matameter. Verifikasi manual dengan temuan Bapak Ibu yang ditemukan pada preparat hapus darah tepi. Demikian juga, kalau tadi itu adalah kaitannya dengan kuantitas ya, dengan flagging kaitannya kalau menghitung jumlah sel dari hematologi analyzer. Nah, kaitan yang kedua itu adalah tadi bahwa Bapak Ibu ada yang ingin melihat kelainan morfologi yang ditemukan pada infeksi. Kelainan morfologi bisa kita lihat apabila kita mengamati dengan jelas preparat hapus darah tepi. Tapi kita harus tahu ada syarat dari pembuatan preparat hapus darah tepi yang baik. Yang sering kali Bapak Ibu lupakan, yang diabaikan itu ada, kalau yang lainnya biasanya sudah hafal itu. Hapusan kualitas preparat, hapusan tipis merata tanpa gumpalan, kemudian bentuknya adalah seperti peluru, tidak ada lubang, tidak ada ini, semua hafal pasti. Kemudian evaluasi semua sudah hafal, tetapi yang paling sering diabaikan itu adalah waktu. Jadi kalau kita mengamati interpretasi hapus darah tepi, morfologi sel, kaitannya dengan infeksi, in the matter of time itu penting. Jadi waktu pembuatan itu penting. Jadi harus dilakukan pembuatan hapusan darah segera. Kenapa? Karena penundaan pembuatan preparat dari sampling itu akan menyebabkan perubahan morfologi yang sangat berarti. Kita lihat di sini bahwa apa yang terjadi perubahannya. Kalau eritrosit dalam 4-6 jam dalam suhu ruangan sudah mulai berubah morfologinya. Leukosit dalam durasi waktu 2-4 jam juga sudah merubah morfologinya. Selain itu juga trombosit juga mulai berubah, bahkan di dalam 1 jam pertama dia akan mulai berubah morfologinya. Menjadi lebih besar, fragmentasi, dan bisa saja terbentuk agregat. Untuk leukosit ini, karena tadi mungkin Bapak Ibu amati dalam presentasi sebelumnya bahwa yang paling penting yang diamati itu adalah morfologi dari leukosit.
kita harus memastikan bahwa pembuatan preparatnya adalah sekitar 2 sampai 4 jam dari pengambilan darah atau sampling spesimen. Jadi kalau memang laboratorium Bapak Ibu adalah suatu lab rujukan, maka kalau memang mau rujukan untuk apa pemeriksaan atau evaluasi darah tepi SADT, maka dibuatnya preparat itu harus dalam waktu 2 sampai 4 jam setelah sampling. Artinya yang membuat preparat itu sebenarnya yang tepat adalah di tempat yang perujuk, bukan di tempat lab yang rujukan. Kenapa penting? Karena ternyata akibat penundaan yang penting kita lihat, mungkin saya akan highlight itu adalah pada leukosit, yaitu adalah pada neutrofil dan monosit. Bapak Ibu lihat di sini, perubahan morfologi yang akibat penundaan pemeriksaan apa yang terjadi pada neutrofil. Ternyata yang terlihat utamanya adalah ada granulasi toksik, kemudian ada vakuolisasi sitoplasma, dan ada degenerasi inti. Yang tentu tadi Bapak Ibu apabila menyimak presentasi di awal, ini justru adalah suatu petanda khas dari suatu infeksi bakteri yang kita dikatakan tadi 2/3 sampai 3/4 infeksi dapat kita temukan morfologi tersebut. Granulasi toksik, vakuolisasi sitoplasma itu seringkali ditemukan pada infeksi bakteri. Tetapi apabila terjadi penundaan pemeriksaan, juga ditemukan morfologi tersebut. Ada granulasi toksik, vakuolisasi sitoplasma pada neutrofil, dan juga pada monosit akan ditemukan adanya degenerasi membran sel dan sitoplasma yang vakuolisasi, yang juga ditemukan pada sel atipik atau pada infeksi bakteri berat. Jadi memang dulu saya juga kebetulan kalau saya sih seringnya adalah mendapatkan konsultasi pasien kaitannya adalah dengan untuk screening thalassemia. Jadi saya melihatnya ini di luar konteks ini ya. Saya pribadi itu adalah screening thalassemia di mana saya memang yang sangat saya amati terutama karena thalassemia ada kelainan pada eritrosit itu adalah morfologi eritrosit. Tetapi kan memang itu mendapatkan spesimen atau itu dari banyak dari lab yang merujuk ke lab kami, ke lab Sito Indra Prasta. Kalau kalian saya melihat neutrofilnya, leukositnya, itu hampir semua gambarannya infeksi bakteri berat. Karena memang kan terjadi penundaan pemeriksaan. Maka kalau kita lihat, wah ini berarti semua pasien yang screening thalassemia terjadi infeksi bakteri akut atau sepsis. Karena pasti akan terlihat granulasi toksik, vakuolisasi. Jadi kadang degenerasi ya, karena ada preparat yang disimpan lama sebelum sampai ke lab kami. Jadi di situ saya melihat, ya ini kalau memang tujuannya bukan untuk lihat eritrosit seperti kalau saya screening thalassemia. Kalau tujuannya adalah evaluasi dari suatu pasien dengan infeksi, maka yang paling penting adalah kita harus pastikan bahwa tidak ada penundaan pembuatan preparat dari saat sampling tersebut, segera saja dibuat preparat darah apus yang baik. Jadi ini akan terjadi, selain itu juga ada apabila EDTA yang berlebih, ini akan terjadi perubahan juga, jadi kontraksi, kemudian membrannya rusak, neutrofilnya juga akan kecil-kecil, dan neutrofil juga bisa berubah. Kita lihat di sini perubahannya, kalau disimpan preparatnya, baru kemudian dirujuk itu adalah sel darahnya, spesimen darah, kemudian lebih dari 4 jam baru dibuat preparat darah apus, maka morfologi neutrofilnya akan tampak homogen, sitoplasmanya bervakula, trombosit jadi besar-besar, eritrositnya menjadi klenasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Matur nuwun atas perhatiannya, matur nuwun atas kesediaannya menyimak dari awal sampai akhir. Waktu saya kembalikan kembali ke Ibu Moderator. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.